Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yulita dalam acara seputar Balikpapan. Program talk show yang dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan. Yang akan membahas beragam informasi seputar Kota Balikpapan yang pastinya sayang untuk Anda lewatkan. Baik, dalam kesempatan kali ini saya sudah hadir bersama narasumber saya, yaitu Ibu Dharma. Selamat siang Ibu Dharma. Iya, selamat siang Mbak Yuli. Siap. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, walaupun panas kita harus tetap semangat. Wow, memberitakan tentang Balikpapan ya. Siap. Baik Sobat Minfo, untuk diketahui selama produksi acara ini kami semua telah menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan seluruh tim kami telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 sebanyak 2 kali. Baik, kita kembali lagi ke narasumber. Ibu Dharma ini berasal dari Dinas DP3 Sobat Minfo, yaitu Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan. Baik, ini ada 3 unsur nih ya, pangan, pertanian dan perikanan. Kira-kira mana yang mau kita bahas kali ini Ibu? Mungkin kebetulan saya di bidang pangan, jadi mungkin saya lebih mengangkat tentang pangan-pangan yang bisa kita eksplor untuk wilayah Balikpapan. Seperti itu Mbak Yuli. Baik, kalau begitu berarti kita lebih fokus ke masalah pangan ya Ibu ya. Iya. Kira-kira apa yang mau kita bahas Bu dalam konteks pangan ini? Oke. Yang mungkin kita lebih mengkerucut nanti bagaimana pangan-pangan yang ada di Balikpapan, pangan-pangan lokal kita bisa menjadi pangan-pangan yang menjadi tuan rumah di tempat kita sendiri dengan olahan-olahan yang mungkin lebih kekinian supaya lebih banyak diterima oleh masyarakat Balikpapan secara umum. Baik, kalau nggak salah saya pernah dengar tentang program nasional yaitu tentang gerakan penganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat, benar ya Bu ya? Ya, betul sekali. Oke, itu kira-kira perannya DP3 seperti apa sih Bu kalau boleh tahu? Jadi kami sebagai dinas teknis yang menangani tentang ketahanan pangan salah satunya, bahwa penganekaragaman itu kita dorong gerakan ini sebagai gerakan nasional karena memang saat ini alih fungsi lahan untuk menghasilkan beras sebagai bahan makanan pokok kita itu sudah mulai terbatas. Jadi dengan begitu pemerintah pusat maupun daerah memikirkan alternatif lain untuk menjadi sumber-sumber pangan di masyarakat. Bahwa dulu kita mungkin nenek moyang kita sudah memakan selain beras seperti singkong atau ubi, itu kita gerakkan kembali seperti itu. Oh, jadi mengganti konsumsi yang dari awalnya beras menjadi singkong dan ubi, seperti itu mungkin ya? Artinya gini, kalau biasanya kita harus makan nasi sampai 3 kali sehari, kemudian mungkin cemilannya malah nasi goreng lagi di malam hari ya, seperti itu ya. Benar. Itu yang harus kita geser pelan-pelan, bahwa kenyang tidak harus nasi, bahwa sumber-sumber pangan kita, sumber-sumber karbohidrat kita itu banyak selain beras seperti itu. Oke, siap. Apa Bu manfaat yang diharapkan dari gerakan ini tadi Bu? Nah, manfaatnya tadi seperti yang kita sampaikan bahwa produksi beras kita secara nasional itu akan semakin menurun dan kita bisa lihat sendiri bahwa impor beras itu kita tidak bisa hindari. Oleh karena itu, sementara di sisi lain kita sebenarnya punya sumber pangan yang lain yang lebih banyak yang bisa tumbuh di negara kita, terutama daerah-daerah yang tropis ini dengan segala macam kontur tanahnya masih bisa kondusif dengan menanam seperti pangan-pangan lokal di luar beras tadi, seperti itu. Oke, berarti dari harapan-harapan tersebut tadi ya Bu ya, setelah dipaparkan bahwa agar kita itu bisa mengubah dari konsumsi beras ke karbohidrat yang lain, seperti Bu, itu Bu ya. Jadi, nah, kira-kira dari perannya Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan sebagai untuk upaya mengoptimalkan dalam gerakan ini apa Bu kira-kira Bu? Iya, jadi untuk menggerakkan ini karena masyarakat kita harus edukasi lagi ya. Tidak semua masyarakat mengerti bahwa tidak makan nasi itu tidak kenyang pasti. Jadi masih ada karena opini, pasti orang mengatakan belum makan nasi nggak makan. Padahal saya sudah makan singkong 4 potong tadi, misalnya seperti itu. Jadi memang peran dinas di sini bagaimana kita mengedukasi masyarakat, kemudian sosialisasi yang lebih banyak, lebih masif,
dan berkolaborasi juga dengan stakeholder lain seperti sekarang ini kami melalui Diskominfo, kemudian tetap memperkenalkan olahan-olahan yang bisa mengenyangkan selain nasi, bekerja sama dengan para chef yang ada di Balikpapan. Juga kita mengisi event-event dari Dinas Pariwisata, jadi seperti itu, stakeholder kolaborasi dari beberapa stakeholder itu sangat kita perlukan untuk lebih mengoptimalkan output dari gerakan ini. Seperti itu. Oke, siap. Baik Sobat Minfo, kita akan berbincang lagi lebih dalam dengan narasumber, tapi kita jeda dulu sejenak untuk menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Tetap di Seputar Balikpapan. Kembali lagi di Seputar Balikpapan. Kita masih membahas program nasional terkait Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan bersama dengan narasumber saya Ibu Dharma dari DP3 Kota Balikpapan. Nah, di segmen sebelumnya saya sudah janji sama Sobat Minfo bahwa kita akan membahas lebih lanjut terkait program kegiatan ini. Nah, kira-kira nih Bu, dari Ibu Dharma selaku Kasih Penganekaragaman dan Keamanan Pangan di Dinas DP3 Kota Balikpapan, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Iya, terima kasih Mbak Yuli. Saya sebenarnya sudah memikirkan dari beberapa tahun lalu bahwa kenapa sih pangan-pangan kita, pangan-pangan lokal kita masih hanya diminati oleh kalangan yang mungkin umur-umur yang oleh dokter sudah nggak boleh makan nasi, sudah nggak boleh ngemil tepung-tepungan, termasuk tepung gandum. Nah, mungkin karena memang olahannya itu tidak kekinian. Jadi dari saya pribadi sebagai kepala seksi, saya mengambil inisiasi untuk membuat suatu aksi perubahan yang saya sebut akalku milenial. Itu sebenarnya adalah apa itu Bu akalku milenial? Iya, Bu? Penasaran ya? Iya Bu, akal Jadi berarti di kepala. akal itu kita berpikir bahwa begini, bagaimana kita menciptakan olahan-olahan dari pangan lokal yang bisa diterima oleh kaum milenial seperti itu. Jadi sebenarnya itu adalah akronim dari pangan lokal, itu saya singkat akal, Ku itu adalah kuliner, dan milenial itu era milenial sendiri. Jadi singkatannya ada akronimnya itu akalku milenial seperti itu. Oh, akalku milenial. Ya, saya biasanya gini, akalku milenial gitu. Wow, jadi ada buat tagline-nya juga ya Bu ya? Benar, buat bagaimana masyarakat kita dengan generasi yang milenial ini mau melirik pangan lokal kalau diolahnya itu hanya sederhana. Jadi kita harus punya akal milenial juga untuk mengolah pangan lokal seperti itu. Oke, benar. Karena memang generasi milenial itu melihat kayak seperti singkong, ubi itu kayak sebelah mata kayak makanan apa ini jadul banget gitu ya Bu ya. Cuman direbus, sehingga digoreng gitu banyak ya. yang tidak berminat terkait hal tersebut. Oke, baik. Sobat Info, kita akan jeda lagi, nanti akan kita ngobrol-ngobrol lagi dengan narasumber kita tentang aksi akalku milenial ya Ibu ya. Baik, kita jeda dulu sejenak, tetap di Seputar Balikpapan. Baik, Anda masih menyaksikan Seputar Balikpapan, merupakan program talk show yang dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan yang akan membahas beragam informasi seputar Kota Balikpapan. Baik, kita kembali lagi ke narasumber kita, Ibu Dharma yang sudah hadir di sini. Tadi kita sudah sedikit membahas ya Bu ya terkait akalku milenial. Nah, berarti menuju ke akalku milenial, tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa ada beberapa stakeholder yang Ibu ajak kerjasama seperti chef dan mungkin UMKM juga Ibu ajak kerjasama juga ya Bu ya? Iya, benar sekali. Oke, kira-kira dari UMKM itu apa saja yang sudah dilakukan oleh DP3 Kota Balikpapan untuk membina UMKM yang ada di Kota Balikpapan? Oke Mbak Uli, kita dari DP3 itu memang sebelum saya pun meluncurkan ini, mereka itu masing-masing. Jadi ada yang mengolah singkong sendiri, ada yang mengolah ubi sendiri. Tapi setelah saya baca peluang bahwa ternyata begitu diolah menjadi pangan-pangan lokal yang sudah dikemas kekinian atau di mix dengan cara yang sudah lebih ala-ala milenial, menjadi lebih banyak yang menggemari. Jadi dari situ saya berpikir bahwa
memang kita harus membina lebih bagus lagi UMKM kita. Pertama untuk mereka lebih fight ya di zaman sekarang dengan tidak harus mengandalkan bahan pangan impor seperti terigu. Jadi boleh saja mereka seperti di depan kita ini saya melihat ini merupakan binaan ya Bu ya. saya Luar mungkin biasa. akan perkenalkan ke Mbak Uli bahwa ini tidak ada yang memakai tepung terigu. Oh, jadi ini pakai tepung apa Bu kalau boleh Semua tahu? tepung dari singkong, ubi sebagai Bahan bahan bakunya ya baku Bu ya. yang Luar diolah biasa. dari pangan-pangan lokal Balikpapan. Seperti itu. Oke, dan ternyata singkong memang sangat mudah ya Bu ya untuk ditanam di mana Sangat saja. mudah dengan kondisi tanah seperti yang Siap. kita ada sekarang ini masih sangat subur gitu. Oh, Seperti saya lihat kan di depan mungkin Sobat Minfo bisa lihat nugget yang biasanya hanya dari ayam yang dan mana tuh Bu yang nugget Bu? di depan Wah. yang ini itu dari jadi gini, saya ingin memperkenalkan bahwa bekal anak sekolah yang biasanya mungkin jajannya tidak sehat dengan ini mungkin dari tepung singkong kemudian dimix dengan daging ayam itu akan lebih membuat anak-anak lebih berselera untuk menikmati pangan-pangan lokal kita seperti itu. Oke, jadi ternyata ini bukan olahan dari terigu ya Bu ya, Iya. dari di sekian banyak UMKM Dari yang sudah sekian, ada di meja kita benar. ini, luar biasa sekali. Jadi Dan memang ternyata udah pakai singkong mereka Bu benar. ya. Itu Jadi tidak merubah rasa ternyata Bu. tidak merubah rasa. Jadi teknologi pangan sekarang merubah dari singkong yang bentuknya umbi-umbian seperti itu, ada kemudian diolah menjadi tepung-tepung yang namanya adalah produk intermediate dari pangan lokal. Jadi tepung singkong, tepung ubi, tepung jagung itu sudah teknologi pangan sudah bisa menciptakan seperti Dan itu. itu tidak mudah. Apakah susah untuk Tidak, mendapatkan? jadi kami mendorong malah mungkin suatu saat ada investasi di Balikpapan atau di Kalimantan Timur karena bahan baku kita itu cukup melimpah, bukan cukup melimpah lagi, kita bisa melihat di setiap pasar pangan lokal kita itu Pasti ada yang jual singkong pasti, ya dan Bu ya. itu Dan itu sangat over. murah ya Bu ya Benar. singkong itu. Dan Bisa-bisa nanti benar. ke depannya singkong menjadi mahal nih Bu. Ya Gara-gara mudah-mudahan ini. enggak karena kan dia ditancap aja udah hidup. Oke, Bedanya itu jadi baik. dari segi budidaya lebih mudah. Jadi tantangan untuk menghasilkan itu tidak terlalu tidak seperti kita menghasilkan satu kali panen beras seperti itu. Lebih mudah untuk pangan lokal. Oke, siap. Kira-kira apa adakah pesan yang untuk disampaikan kepada Sobat Minfo kita yang sedang menyaksikan tayangan kita pada kali ini Bu? Ada pesan apa dari Ibu mungkin? Selain tagline saya yang akalku milenial, bahwa bukan tagline dari saya saja, tapi menjadi program nasional bahwa kenyang tidak harus nasi. Seperti itu. Jadi kita mendiversifikasi pangan kita dengan mengkonsumsi pangan lokal. Oke, siap. Baik Sobat Minfo, tentunya setiap program-program yang ada di pemerintah Kota Balikpapan, salah satunya aksi perubahan Akalku Milenial ini pasti memiliki manfaat untuk masyarakat Kota Balikpapan. Melalui aksi tersebut, diharapkan diversifikasi pangan dapat menggunakan bahan lokal yang mudah didapatkan di Kota Balikpapan, seperti singkong, ubi, ya seperti itu ya Bu ya? Jagung, iya benar. Baik. Selain itu juga harapannya ke depannya generasi milenial bisa lebih menikmati pangan-pangan lokal yang ada di Kota Balikpapan. Baik, saya ucapkan sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dharma yang sudah hadir di sini dan membagikan informasi, dan mungkin nanti besok-besok kita bisa berbagi informasi lagi ke program-program lainnya yang luar biasa sekali ya Ibu ya. Baik Sobat Minfo, demikian obrolan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu lagi di obrolan-obrolan yang lainnya. Karena cuma di sini obrolan penting tentang Balikpapan akan dibahas secara tuntas hanya di seputar Balikpapan. Saya Yulita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua.